Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Enggal Bima Sakti dengan NPM 2217051032 eh, membuat video dengan tujuan sebagai syarat pra-UAS dari mata kuliah pengantar organisasi komputer. Oke, pertama kita buka filenya dulu. Kita open, lalu ini filenya kita open. Di sini dari tampilan ini ada beberapa tulisan yang mencolok, yaitu ada ROM, RAM, disk, logism, dan keyboard. ROM adalah kependekan dari Read Only Memory, yaitu jenis memori yang berisi instruksi data yang telah diprogram secara permanen pada saat pembuatan. Isi ROM karena permanen, maka isi ROM tidak dapat diubah dan dihapus oleh pengguna. ROM digunakan untuk menyimpan firmware dan instruksi dasar yang diperlukan saat komputer dinyalakan. Kemudian RAM, yaitu kependekan dari Random Access Memory, adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang aktif dalam penggunaan komputer, yaitu saat komputer berjalan. RAM ini bersifat volatil, yaitu data yang disimpan di dalamnya, yaitu RAM, hilang saat komputer dimatikan. Kemudian ada disk. Disk atau juga dikenal sebagai hard disk drive atau HDD atau solid state drive atau SSD. Adalah perangkat penyimpanan sekunder yang menyimpan data jangka panjang. Disk menyimpan berbagai jenis file dan program secara permanen bahkan saat komputer dimatikan. Kemudian ada CPU atau kependekan dari Central Processing Unit. Adalah otak dari komputer yang bertanggung jawab atas pemrosesan data dan menjalankan instruksi-instruksi program. Oke, untuk selanjutnya, di sini ada keyboard. Keyboard adalah perangkat keras yang menerima atau yang menghubungkan pengguna dengan komputer sebagai prasarana untuk memasukkan inputan. Oke, untuk memulainya, kita pilih titik frekuensi yang 4.1, kemudian kita enable dengan titik enable. Kemudian, kita start. Di sini tampil pilihan atau list menu. Yang akan saya bahas adalah menu 4 yaitu text editor dan menu 1 yaitu ALU. Untuk text editor, kita klik di sini di keyboard dengan angka 4. Kemudian muncul menu dari text editor. Di sini ada beberapa opsi, yaitu 0 untuk exit, 1 untuk membuka file atau open file, 2 untuk menambah file baru. Di sini saya akan menambah file baru, yaitu dengan memasukkan angka 2. Add file number, di sini saya masukkan nomor file yaitu 1. Kemudian isinya nama saya sendiri, Enggal Bima Sakti. Penjelasan dari bagaimana cara keyboard bisa menerima masukan dan bisa ditampilkan di layar, yaitu
ketika keyboard ditekan, sinyal listrik dikirim ke penginderaan kunci di dalam keyboard. Penginderaan kunci mendeteksi tombol yang ditekan dan mengirimkan kode karakter yang ditekan tersebut ke komputer. Sistem operasi komputer kemudian memproses kode karakter tersebut dan mengirimkannya ke perangkat keras, yaitu monitor, untuk ditampilkan. Monitor menggunakan informasi ini untuk menghasilkan tampilan teks atau grafis yang sesuai di layar. Dengan demikian, inputan dari keyboard muncul di layar melalui proses tersebut. Setelah memasukkan ini, untuk keluar tadi, yaitu 0, kita masukkan angka 0 untuk exit. Kemudian, untuk membuka file yang telah kita tambahkan tadi, kita masukkan satu open file. Di sini kita diminta untuk memasukkan file numbernya 1, dan ini adalah isi yang telah kita masukkan tadi. Cukup untuk yang text editor, kemudian kita exit, memasukkan 0. Kemudian kita akan ke menu 1, yaitu ALU, dengan memasukkan angka 1. Di sini kita diminta untuk memasukkan 4 digit angka. Saya menggunakan 4 digit terakhir dari nomor NPM saya, yaitu 1032. Oh ya, dari 4 digit ini, 2 digit pertama itu akan dibaca sebagai inform A, dan 2 digit terakhir yaitu dibaca sebagai inform B. Kemudian ada result atau hasil yang A sama dengan 0001, 0001. Ini adalah bentuk biner dari angka 1 dan 0. Ini dipisah, dan yang kiri ini, 0001 ini, ada implementasi biner, bentuk biner dari angka 1, dan 0000 adalah bentuk biner dari angka 0. Kemudian yang B ada 0010 adalah bentuk biner dari angka 3, dan 0010 adalah bentuk biner dari angka 2. Untuk cara mendapat angka biner ini telah dipelajari di mata kuliah mata kuliah logika. Di sini juga ada operasi-operasi biner, ada AND, OR, XOR, AND/OR, add, dan sub atau sub ini. Untuk yang AND, operasi A and B itu menghasilkan ini, yaitu 0001 di AND-kan terhadap 0011 menghasilkan 0001 atau bentuk biner dari 1. Kemudian 0000 di operasi AND terhadap 0010 menghasilkan 0000 atau bentuk biner dari 0. Kemudian operasi OR, A OR B, 0001 OR 0011 menghasilkan 0011. Kemudian 0000 di OR-kan terhadap 0010 menghasilkan 0010. 0011 adalah bentuk biner dari 3, dan 0010 adalah bentuk biner dari 2. Untuk yang XOR, operasi XOR. Operasi XOR A terhadap B yaitu 0001 XOR 0011 menghasilkan 0010, atau ini adalah bentuk biner dari 2, dan 0000 XOR 0010 menghasilkan
0010, yaitu bentuk biner bentuk biner yang sama dari angka 2. Kemudian NOR A terhadap B, yaitu 0001, NOR 0011, menghasilkan 1100. Dan 0000, NOR 0010, menghasilkan 1101. 1100 ini adalah bentuk biner dari angka 12. Di sini mengapa ditulis C? Karena di sini karena ini adalah kode ASCII atau bentuk dibuat agar digitnya berisi 1 digit. Karena 12 terdiri dari 2 digit, maka di sini dibuat menjadi C. Untuk rumusnya adalah jika 1 adalah 1 hingga 0, kemudian angka 10 di kode ASCII atau diubah menjadi A dan seterusnya hingga 16, yaitu 10A, 11B, 12C, 13D, dan seterusnya. Dan ini, yang 0010 ini adalah bentuk, yang 1101 adalah bentuk biner dari D atau 13. Kemudian operasi add A terhadap B, yaitu 0001 add 0011, menghasilkan 0100, yaitu 4, dan 0000 add 0010, menghasilkan 0010, yaitu 2. Kemudian operasi sub A terhadap B, yaitu 0001 sub 0011, menghasilkan 1101, yaitu bentuk biner dari 13. Di sini tercetak D, dan 0000 sub 0010 menghasilkan 1110, atau yaitu 5. Ini 2, ini 4, ini 8, 4, 8, 16, berarti ini 14. Yaitu ini adalah bentuk biner dari 14, atau di sini ditampilkannya dengan huruf E. Ya, sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.